saya hibahkan, ayah hibahkan ke engkau, itu ada tanah di Kubang Raya 1 hektar, ambillah untuk ang. Datang anak kedua, nah itu ada tanah di, kalau ke sana ya kemana nih Pak? Di daerah Alamayang atau Kacamayang? Yang ke sana. Ada tanah di daerah pokoknya Sitan lah, Tenayan Raya, 1 hektar itu kuberikan untuk Muna. Datang anak ketiga, nah ayah berikan kau ada tanah tuh di Rimbo Panjang agak 1 hektar, ambillah untuk kau. Maka jadilah pemberian orang tua ini menjadi hibah yang diberikan kepada anak. Itu boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada satu hadis pada malam ini yang akan kita bahas, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Status hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Al-aidu ila hibati, orang yang mengambil kembali apa yang sudah ia berikan kepada orang lain, kal kalbil ladzi yaqiu, sama dia seperti anjing yang muntah, summa ya'udu ila qai'ihi, lalu anjing yang muntah tadi menjilat, menelan kembali muntah yang sudah dia keluarkan itu. Lalu dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa lana masalus su', kita di dalam Islam ini tidak memiliki perumpamaan yang buruk, kecuali kata Nabi, perumpamaan yang berlaku terhadap seseorang yang sudah menghibahkan sesuatu kepada orang lain. Perumpamaan dia ini sama seperti seekor anjing yang muntah, lalu dia menelan kembali muntah yang sudah ia keluarkan tersebut. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 kesimpulan hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini. Apa yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah Islam sangat menghargai kepemilikan. Islam menghargai kepemilikan. Artinya apa? Segala yang kita punya, segala yang kita miliki, itu adalah hak yang diakui oleh Islam. Kepemilikan kita, kepunyaan kita yang tak boleh dirampas, diambil atau dilecehkan oleh orang lain. Makanya Bapak Ibu, di saat Nabi Muhammad haji yang dinamakan dengan haji wada, itu pada saat itu Nabi mengumpulkan seluruh kaum muslimin, lalu Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai seluruh manusia, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta yang kalian miliki, wa a'radakum, dan harga diri kehormatan kalian, haramun, amat sangat haram dilecehkan, diambil,
dimusnahkan, dibuang ataupun dibunuh, semuanya terhormat seperti terhormatnya hari ini, kata Nabi. Hari itu adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi jiwa kita, raga kita, harta kita, kehormatan kita tak boleh diganggu sedikit pun, kata Nabi. Terhormat seperti terhormatnya hari ini, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka di dalam Islam itu, Bapak Ibu, siapa yang mengambil nyawa orang lain maka dia dihukum qisas. Siapa yang merampas harta orang lain maka dia dipotong tangan. Siapa yang melecehkan orang lain dia bisa dicambuk menjadi 80 kali cambukan. Maka oleh karenanya harta orang lain tidak boleh menjadi sasaran untuk kita ambil. Sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, tidak boleh kita ini mendenda orang lain dengan harta. Jadi kemarin ada yang bertanya kepada kita, Ustaz, kami di pesantren di asrama, lalu ada aturan di asrama di pesantren ini, siapa yang melanggar maka ketentuan pelanggarannya itu harus dibayar dengan uang. Misalnya pelanggaran ringan 10.000, pelanggaran sedang 50.000, pelanggaran berat 100.000. Atau siapa yang melanggar dia mesti membawa 1 sak, 2 sak, 3 sak semen. Nah, ini boleh apa enggak nih Bapak Ibu? Bu, boleh apa tidak? Tidak ada suara dari ibu-ibu nih. Kalau bapak-bapak macam mana pendapatnya? Boleh apa tidak? Yang ditanya bapak, ibu lo yang menjawab. Ya, pasti tanya ibu tadi diam aja ibunya. Boleh apa tidak bapak? Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena ini berhubung kait dengan hak kepemilikan. Maka berpindahnya kepemilikan itu ada diatur di dalam Islam. Ada yang diberikan harta tertentu di saat tertentu, penerimanya tertentu, kadarnya pun yang dikeluarkan tertentu, maka itu dinamakan dengan zakat. Lalu perpindahan kepemilikan itu ada yang berupa wakaf. Wakaf adalah benda yang berupa harta yang diberikan kepada umat Islam, dikelola dengan baik menjadi aset umat Islam dan demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Itu namanya wakaf, Bapak Ibu. Jadi itu bedanya wakaf dengan zakat. Ada lagi perpindahan kepemilikan itu disebabkan oleh misalnya sedekah. Sedekah itu adalah harta, benda yang diberikan kepada orang lain, tetapi yang diberikan itu tidak harus berbentuk materi, bisa saja dia berbentuk non materi. Maka sedekah ini lebih lapang, ya, sedekah ini lebih luas karena bisa saja kita tidak memberikan harta benda kepada orang lain, tetapi yang kita berikan adalah senyuman, maka senyuman itu menjadi sedekah. Maka ada hadisnya Bapak Ibu. Di dalam hadis Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Engkau senyum saja kepada saudaramu, engkau bisa mendapatkan pahala sedekah. Dan bahkan wa kullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih yang kita ucapkan itu adalah sedekah.
Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir yang kita ucapkan sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap tahmid bisa kita jadikan itu sadaqah. Dan Nabi mengunci menjelaskan wa kullu ma'rufin sadaqah, setiap yang baik-baik itu sadaqah. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Islam menghargai kepemilikan, dan perpindahan kepemilikan itu dihargai dan diatur pula oleh Islam. Ada yang berupa zakat, ada yang berupa infak, ada yang berupa sedekah, ada yang berupa hadiah, ada yang berupa wakaf. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada sedikit yang ingin kami sampaikan kepada kita bersama. Pengelola yang mencari dan yang menyalurkan zakat dinamakan dengan amil. Orang yang ditunjuk untuk mengelola aset wakaf dinamakan dengan kok kaji kok agaknya pengilmuannya masih kurang di tengah masyarakat. Namanya nazir. Ya, apa namanya Bu? Nazir. Nah, nazir ini ketika dia menerima harta wakaf, aset zakat, maka aset wakaf tadi tidak boleh ia wariskan kepada keturunannya, tidak boleh dia hibahkan kepada orang lain, tidak boleh ia belikan. Murni yang dia kelola itu sumbernya dari kaum muslimin, kembali kepada kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Nah, sekarang Bapak Ibu, karena ketidakhati-hatian, banyak aset wakaf yang diwariskan. Ya, maaf, iko awak kini buka kulit tanpa isi. Untuk kaji awak bahasamu. Banyak sekarang orang membuka yayasan, membebaskan tanah, donasi, padahal itu wakaf. Setelah lunas nanti beli tanah, donasi lagi, wakaf lagi, membangun gedung sekolah, gedung asrama. Dia sebenarnya pada saat itu hanya pengelola, pemegang aset wakaf. Tetapi lama setelah itu, ini orang jadi buya, jadi kiai di situ, meninggal dia dilanjutkan oleh anak-anaknya. Mati dia terkubur di tanah wakaf itu. Meninggal dia, sebelum meninggal dia ada rumahnya di situ. Boleh apa tidak nih Bapak Ibu? Jadi harus kita pisahkan mana yang aset wakaf yang kita sebagai pengelola yayasan nazir, mana yang aset pribadi, mana yang punya pribadi lalu diwakafkan. Yang tiga kok harus jole Bapak Ibu. Jadi bukan berarti saya melarang Bapak Ibu berwakaf, tidak. Silahkan donasi ke yang yayasan yang terpercaya, yang profesional, tapi hati-hati jangan nanti atas nama donasi, setelah donasi itu yang pengelola meninggal berebut bini-bininya, anak-anaknya, istri-istrinya, keturunannya tentang harta yang ditinggalkan oleh orang yang mengelola tadi. Ini terjadi Bapak Ibu. Ya, ini terjadi dan tidak dapat dipungkiri. Ya, ada salah seorang ustadz dulu terkenal, dia mungkin tidak hati-hati ya membedakan mana yang aset wakaf, mana yang punya pribadi, mana yang punya pribadi yang sudah diwakafkan. Sampai meninggal beliau, istrinya lebih dari satu, berebut, anaknya banyak, berebut, ya, saling mengklaim dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Harta menjadi fitnah yang terjadi setelah
pemergian atau kepulangan kita kepada Allah. Maka kita kalau masuk dalam yayasan tertentu sebagai nazir wakaf harus berhati-hati, jangan sampai harta milik kaum muslimin dan demi kemaslahatan Islam itu termakan oleh kita, lalu terambil oleh kita, berumah pula kita di situ, berkebun pula kita di tanah wakaf itu. Dan bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah riwayat diceritakan Imam An-Nawawi itu tidak mau memakan buah apel. Apa sebab? Ketika ditanyakan kepada Al-Imam An-Nawawi, apa yang menyebabkan engkau tidak mau makan buah apel ini wahai Imam? Apakah karena apel ini haram? Apa jawaban Imam An-Nawawi? Bukan karena zat apel ini yang haram, tetapi saya khawatir karena banyak tanah di kota Damaskus ini dulu wakaf yang ditanami pohon apel yang ketika nazirnya, pengelolanya meninggal, ada yang diambil kembali aset wakaf ini, ada yang ditarik kembali oleh yang mewakafkan, ada yang terwariskan kepada anak keturunan sehingga tidak jelas, ya. Maka saya khawatir, kata Imam An-Nawawi, buah apel yang saya makan ini rupanya tumbuh pohonnya di tanah wakaf, maka otomatis saya tidak punya hak untuk makan apel ini. Nah, jangankan itu, ini Bapak Ibu mati pimpinan pesantrennya dikuburkan di tanah wakaf, itulah izin ke seluruh kaum muslimin tuh Bapak Ibu. Maka ini kita perlu hati-hati. Maka ilmu tentang wakaf harus kita kokohkan. Nah, itu poin pertama dari hadis ini, bahwa hadis itu amat sangat menghargai kepemilikan. Lalu yang kedua, dari hadis ini disimpulkan oleh para ulama mengambil alih kembali apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, hukumnya haram. Haram itu dilakukan berdosa. Nah, kenapa muncul ketentuan dan kesimpulan hukum haram? Karena di dalam hadis itu Nabi menyerupakan perbuatan itu dengan binatang yang najis dan haram, dan dengan sesuatu yang juga najis dan haram. Nah, apa binatang yang najis itu dan haram? Anjing, ya. Iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila sempat anjing itu menjilat bejana kalian, maka cara mencucinya tidak seperti mencuci biasa, harus dicuci dengan 7 kali cucian, salah satunya menggunakan bukan rinso, tapi tanah. Ambo sengaja tuh Pak Lai masih connect jamaah atau enggak gitu kan. Jadi salah satunya dicuci dengan tanah, enggak daya dong. Ya, rinso daya itu tidak mencukupi, ya. Tetapi yang diakui di dalam Islam, diperakui di dalam Islam adalah dengan mencuci salah satunya dengan tanah, barulah dia dianggap suci, dianggap bersih, menunjukkan bahwa anjing itu adalah benda najis yang tingkatan najisnya adalah najis tingkat ada yang kecil, ada yang pertengahan, ada yang besar. Tingkatan tertinggi dinamakan dengan najis mughallazah. Nah, kemudian juga diperumpamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa perbuatan ini sama dengan sesuatu yang keluar dari perut anjing tadi, yaitu muntah. Muntah di dalam syariat Islam juga termasuk dari benda yang dianggap najis. Jangankan muntah anjing, muntah kita pun sempat kita muntah, misalnya Bapak Ibu
maka terkenalah ya di tangan, di pakaian, di badan, di tempat salat. Sah apa tidak salat kita? Tidak sah karena dia najis. Nah, karena dia najis, karena dia benda haram, karena dia barang haram, maka diserupakan, bila diserupakan dengan itu berarti perbuatan menarik alih kembali apa yang sudah kita berikan itu menjadi hukumnya haram. Jadi itu poin yang kedua. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu poin yang ketiga, secara umum bahwa mengambil alih benda yang sudah kita berikan kepada orang lain itu hukumnya haram, walakin tetapi ada pengecualian di mana pengecualian ini bersumber dari hadis-hadis lain yang menjadi pembanding. Maka ada dua hal yang apabila diambil kembali tidak menjadi haram. Apa yang pertama? Dalam kasus benda itu belum lagi sampai ke orang yang kita kasih. Oh, Bang Jedil Kamal, saya ingin ngasih handphone saya yang harga 25 juta nih ke beliau. Yakin Bapak Ibu 25 juta nih? Ini modelnya 25 juta enggak ini? Enggak yakin Bapak Ibu saya orang kaya. Emang nampak dari wajah ya. Jadi ini umpama handphone ini harganya 25 juta mahal. Lalu saya berikan kepada abang saya ini, lalu sebelum sampai diambil oleh abang saya ini, saya berubah, saya tarik kembali. Tak jadi loh Bang, ibu hati dan Bang. Masa 25 juta dinagih lo ke abang? Maka itu boleh ditarik kembali. Qabla ayyuqbada, sebelum benda yang diberikan itu belum lagi diterima oleh si penerima. Jadi itu kita tarik kembali, tidak masalah. Aku masalahnya lah dipogangnya, lah sonang hatinya, dapet dan HP mahal sudah kok dan jual pulau beko katanya kan. Lalu kita minta kembali, itu tidak boleh karena sudah dipegang, digenggam dan menjadi kepemilikan orang yang kita berikan tadi. Itu yang pertama, tidak haram. Lalu yang kedua, yang tidak haram adalah apabila diambil kembali benda itu dihibahkan, tidak haram untuk diambil kembali apabila yang memberikan dan yang menyerahkan itu adalah orang tua kandung. Jadi misalnya ayah punya anak 3 orang. Nah, karena sayang ke anak Nina, ayah hibahkan ke engkau, itu ada tanah di Kubang Raya 1 hektar, ambillah untuk Datang anak kedua, nah itu ada tanah di, kalau ke sananya kemana nih Pak? Di daerah Alamayang atau Kacamayang? Yang ke sana. Ada tanah di daerah pokoknya Sinten lah, Tenayan Raya, 1 hektar itu kuberikan untuk Muna. Datang anak ketiga, nah ayah berikan kau ada tanah tuh di Rimbo Panjang agak 1 hektar, ambillah untuk kau. Maka jadilah pemberian orang tua ini menjadi hibah yang diberikan kepada anak. Itu boleh Bapak Ibu. Jadi pemberian orang tua kepada anak itu macam-macam. Yang pertama, ketika masih hidup itu dinamakan dengan hibah. Ketika sudah meninggal, maka harta yang ditinggalkan itu menjadi warisan. Lalu ada harta yang ingin diberikan kepada orang lain, bersebab orang tua ini sayang ke orang itu, maka ini dinamakan dengan wasiat. Baru bisa dieksekusi setelah yang mewasiatkan meninggal. Tetapi wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jelas?
Kau untuk anak dan yang nomor 2 beko kalau mati dan itu tidak boleh. Kalau mati nanti jadi warisan. Wasiat hanya berlaku kepada yang bukan ahli waris. Misalnya seorang ayah ini dia punya ponakan jauh yang mungkin sayang dia ke ponakannya ini, dia sekolah agama, hafal Quran, akan menjadi ulama nanti, maka dia berwasiat ada sekitar sekian ratus juta saya berikan nanti kepada dia, tapi setelah saya mati, kata ini orang. Itu namanya wasiat. Tidak boleh kepada ahli waris dan jumlahnya pun tak boleh lebih dari sepertiga. Jelas Bapak Ibu? Kok banyak kacau balau gini kan? Ya, setelah orang tua meninggal berebut-rebut anak karena tak joleh. Kenapa? Karena salahnya juga kadang ke ayah ini dan ke ibu ini. Apa contoh? Sebelum dia meninggal, anak 3 orang merantau. Pas lebaran pulang ke rumah, semuanya membelikan pakaian baru, membawa oleh-oleh. Senanglah hati orang tua. Karena senang hati orang tua, kata orang tua nih ke anaknya, nak, tuh ada tanah di Rimbo Panjang 3 hektar untuk kau. Lalu setelah itu anak yang kedua pula pulang. Ya, dibelikannya pakaian, dibelikannya kain sarung, dipociknya ayahnya, dibawanya ayahnya ke mana, ke mall. Senang hati ayahnya. Lagi-lagi ayah mengatakan, nak, itu tanah di Rimbo Panjang 3 hektar untuk kau ya. Datang anak ketiga itu juga, ya anak tuh sayang ke ayahnya, tersentuh hati ayahnya. Nah, beko itu tanah yang di Rimbo Panjang tuh 3 hektar untuk waang ya. Jadi ayahnya nih menghibahkan yang 3 hektar itu masing-masingnya ke anak. Jadi anak pertama merasa memiliki, anak kedua merasa memiliki, anak ketiga merasa memiliki. Meninggallah ayahnya ini, lalu anak pun berebut. Banyak tak kejadian ini Pak? Banyak kejadian. Maka hati-hati. Kau mau tengok kalau banyak yang hampir-hampir kok. Maka kalau ada harta itu harus jelas kemana. Ada yang diwasiatkan, ada yang nanti menjadi warisan, ada yang ketika orang tua masih hidup sudah dihibahkan kepada anak. Nah, lalu karena satu dari lain hal, datanglah orang tua misalnya, nak, dulu saya memberikan kepada engkau 1 hektar di daerah Kubang Raya. Sekarang usia ayah 75 tahun, lutut pula sudah sakit. Ketika diperiksa harus bertukar pula tempurung lutut ini, berobat ke Singapura. 1 tempurung lutut itu 100 juta. Jadi nak, tidak jadi ayah berikan tanah yang di mana tadi Pak? Di Bangkinang. Mana sih fokus berarti? Tanah tadi ayah tarik kembali, boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau anak tak mau, ya adolah anak tak ni, tidak bisa, ini sertifikat udah nama saya nih ya, katanya. Iku anak Cilako. Anak Cilako bin Cilako bin Cilako. Ini anak yang tak berbakti. Jangankan harta itu, bahkan jika seorang ayah misal mencuri dia atas harta anaknya, di dalam hukum Islam seorang ayah tidak dipotong tangannya. Jadi pernah suatu ketika, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang anak mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna abi saraqa mali, sesungguhnya ayahku mencuri hartaku. Lalu apa kata Nabi? Panggil ayahmu ke sini. Lalu ketika anak tadi memanggil ayahnya tadi, datanglah Jibril mewahyukan kepada Rasulullah, wahai Nabi, tolong tanyakan apa yang terlintas di hati ayah anak itu sebelum lisannya berbicara. Lalu setelah ayahnya tadi datang, Nabi bertanya, apa yang terlintas di hatimu sebelum engkau berbicara kepadaku sekarang ini, kata Nabi. Lalu menangislah ayahnya tadi, asyhadu innaka la Rasulullah, engkau benar-benar Rasulullah wahai Nabi, engkau bisa menjelajah ke dalam hatiku padahal aku belum bercerita kepadamu. Ceritakan apa yang ada di hatimu itu wahai ayah, kata Nabi kepada ayah yang mencuri harta anaknya ini.
Sebelum aku menceritakan ya Rasulullah, tanyakan kepada anakku ini, apakah aku mengambil hartanya dalam rangka aku nikmati sendiri atau aku berikan kepada paman-pamannya, etek-eteknya yang fakir miskin lainnya. Lalu apa yang diceritakan oleh hatimu sekarang wahai ayah? Kata Nabi, saya sedih ya Rasulullah. Ketika dia kecil aku yang membesarkan. Ketika dia sakit, aku yang memberikan obat, seolah aku yang sakit bukan dia ya Rasulullah. Tak pernah lena tidurku gara-gara aku mencintainya. Tak bisa aku tidur duluan sebelum dia nyenyak pulas matanya ya Rasulullah. Tak pernah aku kenyang sebelum aku memberikan makan dan dia makan ya Rasulullah. Tetapi ketika datang zaman di mana setidaknya aku bisa bergantung kepadanya, tapi dia tidak memberikan hak-hak itu, terpaksalah aku mengambil sekedar untuk menyambung hidup ya Rasulullah. Menangis Nabi Muhammad Bapak Ibu mendengar pernyataan ayahnya itu. Lalu apa kata Nabi kepada anaknya? Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu adalah milik ayahmu. Begitulah besarnya hak orang tua, ayah atau ibu kandung. Bahkan dalam kondisi normal misalnya Bapak Ibu ya, dalam kondisi abnormal, jika ada ayah yang membunuh anaknya, itu kan dalam kondisi abnormal itu Pak, karena secara normal tak mungkin ayah membunuh anak kecuali ayahnya ya. Bahkan ketika ia membunuh anaknya pun di dalam hukum Islam, sang ayah tidak perlu dikisas, tak dibunuh juga. Apa sebab? Karena anaknya ini miliknya. Maka yang terjadi pada hari ini, banyak anak yang maaf cilaka, ketika harusnya ia menolong ayahnya, dia tidak mau menolong ayah dan ibunya. Na'udzubillah. Semoga Allah hindari kita dari anak-anak yang durhaka seperti ini. Maka ada konsepnya, diberikan hibah itu kepada anak, memang itu menjadi kepemilikan anak. Tetapi dalam Islam boleh seorang ayah menarik, mengambil kembali, atau ibu kandung, harta yang sudah ia hibahkan kepada anak-anaknya. Jadi kita sebagai anak jangan nanti berapa namanya itu Pak ya, jangan nanti mengelak, oh ini kan sudah ayah kasih ke saya, ini sertifikatnya sudah atas nama saya, tidak bisa diambil begitu saja. Inilah anak, sekali lagi, cilako bin cilako, kata Buya Hamka. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lalu poin yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa apa yang diberikan itu tidak boleh ditarik kembali, hukumnya haram, dan haramnya itu berlimpah berlipat-lipat jika yang diberikan itu sesungguhnya adalah riswah. Apa itu riswah? Sogok menyogok. Kini kok hampir-hampir banyak terjadi menjelang beberapa hari ke depan. Ada yang datang dia ke rumah kita, dibawanya beras, dibawanya minyak, dibawanya gula. Dalam beras 5 kilo tadi ada uang 100.000. Datang orang mengantar ke rumah. Terima apa tidak Bu? Terima. Ada kartu nama di dalam beras tuh. Tanggal, pilih, nama, nomor, pilih tuh Bu. Iko dek 1.000, coba isinya 5.000. Terima Bu? Oh, masih kurang jawabannya. Kalau isinya 1 juta, ada beras 10 kilo, diantaranya dimasukkannya di dalam beras itu amplop, di dalam amplop itu 1 juta. Terima apa enggak? Terima? Itu hibah, hadiah atau sogok? Hadiah. Oh, kalau hadiah terima ya Pak. Tapi kalau sogok tolak. Kini apa bedanya hadiah dengan sogok? Siapa yang bisa membedakan, menjawab
dapat hadiah umrah insyaallah. Ambo kan enggak menyogok dah kok, itu hadiahnya kok. Ya, apa bedanya Pak? Ya, jadi ada bedanya. Coba Pak. Hadiah itu dia enggak buka pamrih lagi. Kalau sogok? Pamrih. Oh pamrih. Hampir-hampir lagi, sedikit lagi umroh. Silakan Pak. Kalau hadiah itu pemberian dia memberi suatu jasa. Jasa Jadi kita berikan kepada dia. Ya, kalau sogok? Dia tidak mengharapkan apa-apa ini. Kalau hadiah tidak ada mengharapkan apa-apa. Kalau sogok? Hadiah dia memberikan tapi ada suatu jasa dari seorang. Iya. Baik. Sedikit lagi umroh. Bapak Ibu, jadi Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin membedakan, pandai dia, halus dia membedakan mana yang hadiah, mana yang rasuah. Rasuah tadi sogok. Kata beliau, jika yang memberi ini punya jabatan atau ada jabatan yang ingin dia tuju atau ada jabatan yang ingin dia dapatkan, apapun jenis jabatan yang sedang dipegang, dipertahankan atau yang ingin dia ambil, atas dasar itu dia memberi, maka itu hadiah berkedok sogok. Betul saya? Umroh saya itu Pak. Tolong. Ya. Payah membedakan. Karena kenapa payah membedakan Bapak Ibu? Karena bahasanya sekarang dimanipulasi. Oh ini bukan sogok, ini biaya operasional politik katanya. Tambah bingung orang. Intinya itu. Intinya ketika dia di momen supaya dia dipilih, ada jabatan yang ingin dipertahankannya, dia incumbent, lalu ada jabatan yang ingin didapatnya di periode berikutnya, lalu karena dasar itu dia memberi, maka itu adalah sogok. Jadi untuk kalau payah-payah misalnya Bapak membedakannya, tolak aja lah ya, untuk lebih hati-hati karena yang halal sudah jelas, yang haram pula sudah jelas, di antaranya ada sesuatu yang syubhat. Tapi ada yang lucu Pak, tengok dulu Ustaz, kalau sekitar 500.000 enggak pilih dah, tapi kalau lain 1 juta ambil katanya. Jadi sedikit banyaknya itu haram, khawatirnya haram, dan kalaupun tidak sampai ke sana bisa jadi dia nanti masuk syubhat. Maka kita kokohkan kembali keimanan kita dan kehati-hatian kita, warak kita dalam hidup ini, supaya jangan sampai nanti disentuh oleh sesuatu yang haram. Jadi kalau kita punya komitmen untuk itu Bapak Ibu, maka secara tidak langsung kita sudah mengedukasi masyarakat ini untuk tidak mengambil, ya, menjadikan perhelatan politik ini berbalut money politik. Maka lama-lama hilang dia, karena mental kita sudah berubah, tidak lagi kita menerima yang begitu-begitu itu. Apa gunanya mengaji tuh 3-4 kali seminggu di rumah Allah ini, tetapi nampak 500.000 ya berubah pilihan. Dia sekotak Indomie, apa nama itu Pak? Berubah pilihan. Maka ini jangan sampai menggadai kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, kejadian di masjid di Arengka, ada caleg yang menyumbang karpet di masjid. Saya mengisi 2 kali dalam sebulan. Lalu ketika 2 minggu setelahnya hilang karpet itu. Setelah ditanya ke pengurus, mana karpet kemarin? Oh, ini diambil balik kembali sama caleg tuh Ustaz katanya. Kenapa? Karena kalah dia di dapil ini. Dan kebetulan tak jauh dari masjid itu Bapak Ibu ada TPS. Di TPS dekat masjid itu pun dia kalah. Sakit hatinya ditariknya karpet itu balik. Boleh apa tidak? Sudahlah menariknya haram. Motif memberikannya pula
Hati-hati. Demikianlah kaji kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga bermanfaat, menambah ilmu dan memperbaiki amal kita. Mohon izin setelah ini saya langsung berangkat yang mengejar kajian Isra Mi'raj di dekat SKA. Ya, mudah-mudahan masih terkejar nanti salat Isya berjamaah di sana. Demikian, semoga Allah lindungi kita, Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.